Banyak yang berkomentar bahwa orang seni tak butuh belajar ilmu pengetahuan, sains, atau bahkan matematika. Karena semua itu tadi adalah pelajaran logika, sementara seni itu pelajaran rasa. Apa iya memang seperti itu? Ayo, mari kita coba ulas pembahasan ini. Dalam banyak kejadian, tidak sedikit orang tua yang merasa anaknya tidak perlu ikutan kelas ekstrakurikuler kesenian karena dianggap hanya menghabiskan waktu dan cukup ikutan kelas tambahan belajar matematika atau ilmu pasti lainnya, seperti biologi, fisika, dan kimia. Sementara sebaliknya, banyak anak-anak yang malah ingin menghindar dari mata pelajaran hitung-hitungan tadi dan lebih memilih untuk belajar kesenian saja, baik itu pelajaran seni rupa menggambar, seni musik, atau bahkan seni tari dan teater. Sebetulnya mata pelajaran apa yang lebih diprioritaskan bagi anak-anak ini? Apakah mata pelajaran logika ini tidak diperlukan bagi anak-anak yang lebih tertarik dengan mata pelajaran rasa? Apakah hanya mata pelajaran rasa dan seni ini saja yang dapat mengasah kemampuan berpikir kreativitas? Oke, begini kira-kira penjelasannya. Di dalam sains, ilmu pengetahuan, atau matematika, kita harus mencari jawaban pasti. Makanya disebut dengan ilmu pasti. Agar kita bisa menemukan jawaban yang pasti dan benar, maka kita menggunakan rumus dalam mencari jawaban tersebut. Namun bayangkan jika dalam mencari jawaban tersebut kita tidak punya rumusnya, atau belum ada rumusnya. Ada banyak kisah dari para ahli sains kelas dunia yang menyukai seni. Misalnya Albert Einstein sang ahli fisika yang menyukai musik, atau Fred Hoyle sang ahli astronomi yang menyukai film. Ternyata dalam ilmu pengetahuan itu membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Imajinasi ini diyakini sangat membantu memecahkan masalah atau menemukan solusi dalam rumus tadi. Jadi, seorang saintis pun juga membutuhkan daya imajinasi dalam mencari, menemukan, dan menyelesaikan sebuah rumus. Ternyata begitu pun sebaliknya. Ada banyak ahli seni yang suka pada ilmu pengetahuan. Misalnya Leonardo da Vinci, sang pelukis Mona Lisa. Juga Filippo Brunelleschi, sang penemu teknik gambar perspektif. Mereka berdua suka sekali dengan ilmu sains untuk memancing daya imajinasinya. Berimajinasi dalam memvisualisasikan gelombang suara, berimajinasi tentang ikatan partikel atom, sampai imajinasi tentang pergerakan planet-planet di alam semesta. Dalam pelajaran fisika, anak akan bertemu dengan imajinasi sebuah gerak, suara, benda mengayun, menggelinding, atau indahnya bandul yang seimbang. Dalam pelajaran kimia, anak akan diajak berimajinasi lewat kemunculan warna-warna khas dari zat kimia atau hasil proses reaksi kimia. Sementara di mata pelajaran biologi, anak-anak akan berimajinasi dengan bentuk-bentuk makhluk organik yang sangat fantastis. Semua imajinasi dan fantasi anak-anak saat belajar ilmu pengetahuan ini tentu menjadi pancingan dan dorongan tersendiri bagi perkembangan otak. Itulah mengapa bagi kita yang memilih menjadi seniman pun tetap baik jika tetap mempelajari sains dan ilmu pengetahuan, agar mendapatkan manfaat dari dorongan untuk berimajinasi dan berfantasi tadi. Ada sebuah pandangan yang baik sekali, yang mengatakan bahwa untuk mengasah kreativitas maka kita harus memanfaatkan kemampuan kedua sisi otak kita, baik otak kiri maupun otak kanan.
di mana otak kiri dan otak kanan ini tempat pembagian tugas kerja untuk berpikir logika dan berpikir rasa. Dengan kata lain, orang yang kreatif adalah dia yang bisa memanfaatkan kedua sisi fungsi otaknya, yakni otak logika dan otak rasa secara bergantian, atau bahkan bersamaan. Mengasah kemampuan otak kreatif tentu menjadi idaman bagi mereka yang ingin menjadi seniman, desainer, pekerja kreatif, atau bahkan konten kreator. Akan tetapi yang kita tidak boleh lupa bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, terlepas dari profesi atau pekerjaannya. Karena kebutuhan berpikir kreatif sudah seharusnya menjadi kemampuan dasar otak kita untuk kita mencari solusi, alternatif, atau sekedar mencari ide-ide yang unik. Nah, kini saatnya kita mulai merenungkan bacaan ilmu pengetahuan apa yang kita bisa suka, apa yang menurut kita pas dan cocok untuk dapat memancing atau memantik imajinasi dan fantasi kita. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Jadikan perubahan atau kebiasaan baru ini adalah bagian dari proses berkarya atau proses berkreativitas kita. Cara lainnya lagi untuk jadi jalan tengahnya adalah dengan mencoba menonton dan menyukai film-film science fiction atau membaca novel-novelnya. Karena di genre inilah bertemu dan bersatu padunya logika dan rasa, juga rasa dan logika. Oke, selamat berlatih dan mencoba. Jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang menurutmu suka atau tertarik juga dengan topik kreativitas. Sampai jumpa di episode dan topik kreativitas lainnya.